Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa riba menjamur saat-saat ini? Mengapa transaksi ribawi makin tak terkendali? Mengapa banyak orang yang tergiur dengan bisnis meminjamkan uang berbasis bunga? Bahkan bangki alias bank keliling menggantikan istilah rentenir atau lintah darat. Kini banyak merambah ke desa-desa dan perkampungan. Demikian pula pinjaman online atau pinjol. Tidak lain karena meminjamkan uang secara ribawi adalah bisnis yang pasti menguntungkan, tak mungkin merugi, juga tak beresiko sama sekali. Tentu jika kita melihatnya dari kacamata duniawi, kacamata para kapitalis. Padahal jelas riba adalah dosa yang besar. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa riba lebih besar daripada dosa zina dengan 36 pelacur sekalipun. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin, sayangnya banyak orang yang tidak tahu bahwa ada bisnis pinjaman yang jauh lebih menguntungkan. Bayarannya pun bisa menghasilkan keuntungan berlipat-lipat ganda. Bisa ribuan persen. Jauh sekali jika dibandingkan dengan bisnis pinjaman ribawi yang hanya menghasilkan keuntungan puluhan persen. Apa itu? Tidak lain adalah pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekah, wakaf atau infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah semacam tanda kutip pinjaman yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pinjaman kepada Allah ini akan dibayar dengan pembayaran yang menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Bisa di akhirat berupa pahala yang berlipat ganda. Bisa juga sekaligus di dunia ini berupa keluasan dan keberkahan rezeki. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan demikian. Apa firman Allah? Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa saja yang memberi Allah pinjaman yang baik, yakni menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia akan melipat gandakan pembayarannya dengan berkali-kali lipat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
ayat yang mulia ini bukan berarti Allah benar-benar membutuhkan pinjaman. Karena Allah Ghani, Maha Kaya, dan tidak membutuhkan siapapun. Namun kata meminjamkan kepada Allah adalah perumpamaan yang tentunya sangat indah, yang menunjukkan bahwa setiap amal kebaikan, infak, sedekah yang dilakukan seorang hamba di jalan Allah akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat. Ayat yang mulia ini juga mengajarkan agar kita gemar berinfak dan berbuat baik dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, karena setiap kebaikan yang kita keluarkan di jalan Allah tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah merugi, justru akan dilipat gandakan oleh Allah dengan cara yang tak pernah kita bayangkan sama sekali. Karena keyakinan akan pembayaran yang berlipat ganda itulah seorang sahabat yang mulia, yang kaya raya, dermawan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling rajin mengeluarkan sedekah, infak atau wakaf untuk kepentingan Islam dan kepentingan kaum muslimin. Beliau misalnya pernah menginfakkan separuh hartanya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi sedekah uang sebesar 40.000 dinar, sekitar 160 miliar. Ditambah lagi dengan mewakafkan 500 ekor unta dan 500 ekor kuda untuk kepentingan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Isabah, kegemaran bersedekah dan berinfak juga ditunjukkan antara lain oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Aisyah radhiyallahu anha dan Asma radhiyallahu anha. Abdullah bin Zubair pernah menuturkan, aku tidak melihat dua orang wanita yang lebih murah hati daripada Aisyah dan Asma, sekalipun cara keduanya berbeda. Aisyah radhiyallahu anha biasa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Setelah terkumpul banyak, harta itu ia infakkan semuanya tanpa disisakan. Adapun Asma tidak pernah sedikit pun menyimpan harta, sehingga keesokan harinya, karena semuanya dia infakkan hari itu juga tanpa bersisa. Dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak suka jika rumahnya ada harta yang banyak. Karena itu beliau misalnya pernah memasuki rumah Ummu Salamah, salah satu istri beliau, dengan rona wajah yang sedikit muram. Karena khawatir beliau sakit, Ummu Salamah bertanya, "Mengapa wajahmu tampak muram ya Rasulullah?" Kemudian Rasul menjawab, "Ini gara-gara 7 dinar, sekitar 28 juta yang kemarin kita terima, tetapi hingga sore hari ini uang itu masih berada di bawah kasur, belum diinfakkan." Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. Masyaallah muslimin wal muslimat, bagaimana dengan kita? Semoga saja kita senantiasa tertarik untuk sering-sering memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya menghasilkan bayaran plus keuntungan yang luar biasa di dunia dan terutama di akhirat berupa pahala yang berlipat ganda. Demikianlah yang singkat ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.